Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 11 Desember 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja memasuki Minggu Advent yang ketiga. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus semakin mendekat. Semoga kita semakin mempersiapkan diri, baik sikap tata lahir maupun tata batin. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Pertanyaan Yohanes Pembaptis melalui para muridnya kepada Tuhan Yesus. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, Engkau menghendaki agar kami selamat. Maka dengan sabar dan penuh kasih, Engkau mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Putra-Mu, Sang Juru Selamat yang Kau janjikan. Bantulah kami mengatasi kelemahan kami dan bukalah hati kami untuk mengenal Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Dialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 11 ayat 2 sampai dengan ayat 11. Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak Aku." Setelah murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, camkanlah, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran Yohanes Pembaptis mendahului Yesus, dan Yesus memberikan tempat bagi Yohanes Pembaptis yang telah lebih dahulu untuk berkarya mewartakan pertobatan, yang telah mewartakan kehadirannya sebelum ia hadir di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudariku yang terkasih, warta gembira akan tahun rahmat Tuhan
membuat kita semakin siap menyambut peristiwa Allah yang menjadi manusia. Kesiapan itu tidak boleh hanya dalam rupa tata lahir semata, namun harus meresap di dalam kehidupan batin, spiritual, hidup rohani kita. Yohanes Pembaptis menjadi nabi yang menyerukan persiapan batin bagi orang yang menantikan kedatangannya. Saudara-saudari, semua pewartaan dikemas, diramu, diracik dan diresapkan dalam suasana gembira, bukan kelesuan, bukan ketakutan, bukan tekanan maupun ancaman, namun penuh dengan pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis pada waktu itu berada di penjara. Kita sudah tahu bagaimana kehidupan di dalamnya, sepi dan sendiri. Dan dalam situasi seperti ini, orang bisa mengalami keraguan-raguan. Saudara-saudari, berada dalam penjara, dalam kesendirian, dalam keterasingan, membuat jatuh dalam krisis iman. Saudara-saudari, ada hal satu yang menarik dalam diri Yohanes. Dia tidak mau putus asa, kendati sedang dalam keraguan-raguan. Tetapi inilah keraguan-raguan teologis, keraguan-raguan iman yang memberikan pengharapan. Yohanes masih ada kerinduan untuk mencari kepastian, karena hati nuraninya mengatakan, "Ya, apa yang kuwartakan tentang kedatangan Yesus dan tentang siapa Dia adalah benar." Saudara-saudariku yang terkasih, tak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus sangat menghormati kehadiran Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan baginya, menyerukan pertobatan baginya, sehingga mengalami keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan Yohanes telah melakukan hal itu semua. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah berjumpa dengan para murid Yohanes, Yesus menegaskan tentang karya-karyanya. Yesus hadir dan menggenapi apa yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis dan yang dikerjakannya, yaitu tentang keselamatan yang ditandai dengan mujizat dan banyaknya tanda-tanda besar, tentang kabar baik, tentang sukacita, dan tentang keselamatan, lurusnya jalan bagi semua orang. Semoga kita pun, iman kita semakin dikuatkan dan tidak ragu khawatir, namun kita penuh dengan semangat, warta sukacita, bahwa kehadiran Tuhan semakin mendekat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga oleh daya ilahi sakramen Maha Kudus ini kami dibersihkan dari cacat celah, dan dengan demikian kami siap menyambut hari raya mendatang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.